Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Reni Octavia, SEMSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, serta teman-teman yang kami banggakan kelas Akuntansi Manajemen A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 dan 10 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kelompok kami mengenai kinerja keuangan pada PT Campina Es Krim Industri Tbk melalui analisis rasio arus kas untuk periode 2019 sampai dengan 2023. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 dan 10 beranggotakan 13 orang. Dengan saya, Salsabila Yara, NPM 004, dan juga rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Meka Krisentia Putri dengan NPM 2211031002. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dengan NPM 2211031011. Perkenalkan, saya Miranda Sitorus dengan NPM 2211031012. Baik, perkenalkan, nama saya Rasti Wijayanti dengan nomor NPM 2211031019. Perkenalkan, saya Hana Farida dengan NPM 2211031027. Baik, perkenalkan, nama saya Cynthia Apriani dengan NPM 2211031028. Oke, saya Lidarsi Kandriani dengan nomor NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Ketut Nadila Riantini, NPM 2211031033. Perkenalkan, nama saya Niputu Ditya Karista Putri dengan NPM 2211031040. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tamawarni dengan NPM 2211031130. Nama saya Dinda Yumintias dengan NPM 2251031004. Perkenalkan, nama saya Karista Pania dengan NPM 2251031010. Berikut ini kami tampilkan video tugas proyek kelompok kami. Selamat menyaksikan. PT Campina Es Krim Industri Tbk merupakan salah satu produsen es krim terbesar dan tertua di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai varian es krim dengan kualitas premium yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat, menggunakan bahan-bahan alami dan proses produksi yang higienis. Dengan pabrik modern yang berlokasi di Surabaya, Campina memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertinggi. PT Campina Es Krim Industri Tbk terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang menarik bagi berbagai segmen pasar, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam berbagai program berkelanjutan seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan efisiensi energi dalam proses produksinya. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas pada PT Campina Es Krim Industri Tbk pada periode 2019 sampai 2023. Pada arus kas dari aktivitas operasi, itu dia mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2022, arus kas operasi mengalami penurunan sebesar 178 miliar yang disebabkan oleh pengeluaran kas untuk memasok karyawan dan beban lainnya yang meningkat dari tahun sebelumnya. Yang kedua, itu ada laporan arus kas dari aktivitas investasi. Pada tahun 2021, hasil penjualan aset tetap dan penambahan aset tetap mengalami penurunan, ditambah dengan perusahaan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp7 per saham atau secara keseluruhan sebesar 400 miliar 195 juta sebelum dipotong PPh dari saldo laba ditahan per
tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya, itu ada laporan arus kas dari pendanaan. Ini dia mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 117 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 117 miliar rupiah yang berasal dari laba bersih tahun 2022 sebesar 121 miliar dan dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun 2022 sebesar 3 miliar rupiah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis rasio laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Kinerja sebuah perusahaan dapat dianalisis menggunakan rasio laporan arus kasnya. Rasio-rasio yang diperhitungkan yang pertama ada arus kas operasi. Dengan rumus AKO sama dengan jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio cakupan arus dana dengan rumus CAD sama dengan EBIT dibagi dengan bunga ditambah penyesuaian ditambah dengan dividen preference. Yang ketiga ada rasio cakupan kas terhadap bunga dengan rumus arus kas operasi ditambah dengan bunga ditambah dengan pajak dibagi dengan bunga. Yang ketiga ada rasio cakupan kas terhadap hutang lancar dengan rumus CKHL sama dengan arus kas operasi ditambah dengan dividen kas dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kelima, ada rasio pengeluaran modal. Rumusnya sama dengan PM sama dengan arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Yang keenam, ada rasio total hutang dengan rumus TH sama dengan arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Yang ketujuh, ada rasio arus kas bersih bebas dengan rumus CKBB sama dengan laba bersih ditambah beban bunga yang diakui dan dikapitalisasi, ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, ditambah dengan biaya sewa dan leasing operasi, dikurang dengan dividen yang diumumkan, dikurang dengan pengeluaran modal, dibagi dengan biaya bunga dikapitalisasi dan diakui, ditambah biaya sewa dan leasing operasi, dikurang proporsi hutang jangka panjang, ditambah proporsi sekarang dan kewajiban leasing yang dikapitalisasi. Yang kedelapan, ada rasio kecukupan arus kas dengan rumus KAK sama dengan EBIT dikurang bunga pajak dikurang dengan pengeluaran modal dibagi dengan rata-rata hutang 5 tahun. Berikut merupakan tabel perhitungan rasio arus kas aktivitas operasi pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Perhitungan ini dapat dicari dengan membagi antara arus kas bersih aktivitas operasi dan kewajiban lancar PT Campina Ice Cream Tbk. Dapat dilihat perkembangannya stabil dan atau di atas angka 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam membayar kewajiban lancarnya menggunakan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional selama 5 tahun periode 2019 sampai 2023. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Menjelaskan tentang analisis rasio CAD pada kasus PT Ice Cream Campina di 5 tahun terakhir. Nah teman-teman, untuk rasio CAD ini tuh punya kriteria. Ketika rasionya lebih dari 1, itu maka perusahaan itu dikatakan mampu membayar kewajibannya. Tetapi kalau kurang dari 1, itu perusahaannya tidak mampu membayar kewajiban. Entah itu kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, kita lihat di tabel untuk perusahaan Campina ini dari 2019 sampai 2023 itu rasionya tuh di atas 1 semua. Berarti perusahaan itu mampu membayar kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Walaupun kalau kita lihat nih ada kadang naik, kadang turun, tetapi mereka dikategorikan mampu membayar kewajiban. Di sini saya akan membahas tentang cakupan kas terhadap bunga. Rasio cakupan kas terhadap bunga PT Campina Ice Cream Industri Tbk mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kemudian sedikit menurun di tahun 2023. Nilai cakupan kas bunga di tahun 2023 sebesar 4,03, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 4,68. Berdasarkan data di tabel,
Penurunan arus kas operasi merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan rasio cakupan kas terhadap bunga di tahun 2023. Arus kas operasi di tahun 2023 sebesar 201,47 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 198,49 miliar. Penurunan arus kas operasi ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti penurunan penjualan atau peningkatan biaya bahan baku. Meskipun rasio cakupan kas terhadap bunga di tahun 2023 mengalami penurunan, nilai rasio cakupan kas terhadap bunga di tahun 2023 masih tergolong baik, yaitu sebesar 4,03. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata arus kas operasi perusahaan selama periode 2019 sampai 2023 masih mampu menutupi biaya bunga sebanyak 3,84 kali. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis rasio cakupan kas terhadap hutang lancar atau CKHL untuk PT Campina Ice Cream Industri Tbk, yaitu periode 2019 sampai dengan 2023. Rasio arus kas terhadap hutang lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancar dengan menggunakan kas bersih dari operasi. Nah, rasio ini tuh dihitung dengan membagi arus kas operasi bersih dengan total hutang lancar. Berdasarkan data dari tabel 4 atau yang terlihat pada PPT, bahwa rasio CKHL PT Campina Ice Cream ini mengalami fluktuasi selama periode 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019, rasio CKHL adalah 2,92 kali yang meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 3,51 kali. Peningkatan ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancar menggunakan arus kas operasi bersih meningkat pada tahun tersebut. Namun, rasio ini tuh sedikit menurun menjadi 3,40 kali pada tahun 2021 dan terus mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 2,74 kali dan di tahun 2023 sebesar 2,580 kali. Nah, penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya menggunakan arus kas dari operasi bersih. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan dalam beberapa tahun terakhir, rasio CKHL masih menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk melunasi hutang lancarnya. Hal ini tuh penting bagi pemangku kepentingan perusahaan untuk memantau dan memastikan bahwa perusahaan tetap mampu mengelola hutangnya dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rasio pengeluaran modal. Pada tabel di atas disajikan perhitungan rasio pengeluaran modal untuk PT Campina Ice Cream Industri Tbk periode 2019 sampai dengan 2023. Jika kita lihat secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa arus kas operasi yang dihasilkan PT Campina Ice Cream Industri Tbk untuk tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 hingga 2023 mampu dalam membiayai pengeluaran modal perusahaannya. Rasio pengeluaran modal mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 hingga mencapai 5,25 kali dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,93 kali dan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 1,02 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena PT Campina Ice Cream melakukan penambahan aset tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penambahan aset tetap tersebut sebesar 154.204.602.575 rupiah. Berdasarkan tabel perhitungan rasio total hutang tersebut, rasio total hutang meningkat dari 1,30% pada tahun 2019 ke puncaknya 1,78% pada 2021. Ini mengindikasikan bahwa selama tahun-tahun tersebut, perusahaan mungkin telah mengambil lebih banyak utang relatif terhadap arus kas operasinya.
Selanjutnya, rasio total hutang menurun menjadi 1,34% pada 2022 dan kemudian sedikit meningkat menjadi 1,48% pada 2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan perusahaan untuk mengelola hutangnya pada 2022. Tetapi juga menunjukkan bahwa rasio tersebut tetap relatif tinggi yang mengindikasikan adanya leverage finansial yang berkelanjutan. Dengan rata-rata rasio total hutang sebesar 1,50%, perusahaan tampaknya memiliki leverage yang moderat. Ini berarti bahwa rata-rata tingkat utang perusahaan adalah 1,50 kali arus kas operasinya, yang dapat dianggap sebagai tingkat yang wajar tergantung pada konteks industri dan bisnisnya. Rasio puncak sebesar 1,78% pada 2021 mungkin telah menimbulkan resiko keuangan yang lebih tinggi, mengindikasikan periode ketika perusahaan memiliki beban utang yang relatif lebih tinggi. Namun, penurunan berikutnya menunjukkan upaya untuk mengurangi atau mengelola tingkat utang dengan lebih baik. Secara keseluruhan, rasio total hutang perusahaan menunjukkan pola peningkatan dan kemudian stabilisasi tingkat utang. Kemampuan untuk menurunkan rasio total hutang dari puncaknya pada 2021 menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha mengelola leverage finansialnya. Baik, selanjutnya yaitu analisis rasio arus kas bersih pada PT Campina Tbk. Seperti data yang telah disajikan di dalam PPT bahwa menunjukkan arus kas bersih yang terdapat dalam PT Campina ini memiliki tren positif, yang mengartikan bahwa penghasilan dari arus kas bersih operasinya tuh semakin meningkat tiap tahunnya. Namun perlu diperhatikan bahwa arus kas bersih itu hanyalah salah satu matriks untuk menilai kesehatan keuangan. Nah, maka dari itu PT Campina itu perlu mempertimbangkan metrik-metrik lain seperti rasio utang, struktur modal, dan profitabilitas untuk menilai kesehatan keuangannya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan rasio kecukupan arus kas pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Rasio kecukupan arus kas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya. Di sini kami menghitung dalam jangka waktu 5 tahun ya. Rasio ini didapatkan dengan membandingkan jumlah laba sebelum pajak dan bunga, kemudian dikurangi pembayaran pajak, dikurangi lagi dengan pembayaran bunga, serta pengeluaran modal. Nah, hasil tersebut kemudian dibagi dengan total hutang rata-rata yang jatuh tempo setiap tahun selama 5 tahun operasional. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio kecukupan arus kas PT Campina Ice Cream Industri Tbk tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung berada pada angka 0. Bahkan pada tahun 2020 dan 2023, rasio kecukupan arus kas perusahaan bernilai negatif loh. Rasio yang belum mencapai standar rasio sebesar 1 berarti bahwa arus kas perusahaan tidak baik. Kenapa? Karena perusahaan belum mampu menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun, sehingga perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal untuk mampu mencukupi segala kebutuhan operasionalnya. Penurunan yang terjadi kemungkinan disebabkan karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya laba dan meningkatnya pengeluaran modal. Untuk itu, PT Campina diharapkan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan arus kas untuk menutupi kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan analisis rasio, keseluruhan kinerja keuangan PT Campina Ice Cream Industri selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan kurang baik namun tetap stabil. Selain itu, diketahui bahwa kinerja keuangan PT Campina Ice Cream cenderung stabil pada tahun 2021. Sedangkan setelah tahun 2021, sebagian rasio mengalami penurunan. Walaupun sebagian besar rasio mengalami penurunan, hasil rasio masih dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil rasio yang bernilai 1 atau lebih dari 1. Pada analisis rasio cakupan arus dana, ditunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya dengan arus kas operasi yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio cakupan kas terhadap bunga menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar beban bunga dengan arus kas operasinya. Selain itu, pada rasio arus kas bersih bebas, ditunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan dalam mengusahakan untuk meminimalisir biaya, memulihkan penjualan, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya, di sini akan saya simpulkan untuk laporan arus kas PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Yang pertama, untuk kondisi arus kas operasi, ini mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2021 memiliki nominal tertinggi sebesar 213 miliar sekian-sekian. Untuk nominal lebih jelas bisa kita lihat bersama dalam PPT. Sedangkan tahun 2019 memiliki nominal terendah sebesar 158 miliar sekian-sekian. Kemudian untuk kondisi arus kas investasi, penggunaan dana dari tahun ke tahun ini cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2023 memiliki nominal tertinggi sebesar minus 343 miliar sekian-sekian. Sedangkan di tahun 2021 memiliki nominal terendah sebesar minus 40 miliar sekian-sekian. Kemudian untuk kondisi yang berikutnya, yaitu pada arus kas pendanaan, ini dimulai pada tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Untuk tahun 2023 mengalami pengurangan sebesar minus 117 miliar 700 juta. Kita mengetahui bahwa rasio-rasio seperti AKO, CAD, CKB, CKHL, PMTH, AKBB, dan KAK ini ternyata dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan berada dalam kisaran yang sehat. Ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang dan beban bunga dengan kas operasional mereka. Dan PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini mengalami fluktuasi arus kas selama bertahun-tahun. Makanya analisis ini menyoroti pentingnya untuk mempertimbangkan fluktuasi ini ketika mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan mengenai operasinya di masa depan. Baik, selanjutnya adalah saran. Jadi, berdasarkan analisis rasio dengan menggunakan data laporan arus kas PT Campina Ice Cream Industri Tbk, kami memberikan 3 saran untuk perusahaan terkait dengan manajemen arus kas dan optimalisasi rasio keuangan. Yang pertama yaitu mengoptimasi arus kas operasional dengan mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik, dan memaksimalkan penjualan melalui strategi pemasaran yang efektif yang dapat membantu menstabilkan dan meningkatkan arus kas dari aktivitas operasi. Saran yang kedua yaitu perusahaan harus mengevaluasi kembali prioritas investasinya, terutama yang berkaitan dengan pembelian aset tetap dan investasi modal lainnya dengan mengutamakan proyek yang return on investment-nya itu lebih tinggi dan cepat. Nah, saran yang ketiga yaitu perusahaan harus menjaga stabilitas jangka panjangnya dengan mempertimbangkan strategi pendanaan yang lebih berkelanjutan, dapat melalui restrukturisasi utang untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau mempertimbangkan alternatif pendanaan yang lebih murah seperti penerbitan obligasi.